Hai semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan selamat datang kembali di channel Infinity. Oke, kali ini aku bakalan menceritakan kepada kalian semua penonton setia channel ini yaitu film dari Korea yang judulnya Mission Possible. Film ini bukan film dari Tom Cruise yang judulnya Mission Impossible. Alur cerita Mission Possible ini menceritakan seorang agen wanita Tiongkok yang diutus untuk menangkap penyelundup senjata di Korea Selatan. Namun naasnya, ia harus bekerja sama dengan agen swasta yang dikira utusan dari Badan Intelijen Negara atau BIN. Akankah mereka bisa bekerja sama atau justru malah akan berantakan? Yuk kita langsung saja ke alur ceritanya. Sebuah penyelundupan senjata api berskala besar dilakukan di Cina untuk dibawa ke Korea Selatan. Namun aksi itu disadari pihak pemerintahan, sehingga beberapa polisi dikirim demi menghadang truk yang berisi senjata. Sayangnya semua polisi dibantai pada malam itu. Pemerintah Tiongkok sangat serius dalam menghadapi masalah ini. Bahkan mereka tak segan membunuh orang yang terlibat dalam penyelundupan tersebut. Pada akhirnya mereka akan mengirim salah satu peserta pelatihan untuk ke Korea Selatan demi membereskan masalah ini secara diam-diam. Suhan adalah seorang agen swasta Korea Selatan. Pada saat itu, salah satu polisi wanita yang sebut saja Maimunah mengembalikan uang perawatan rumah sakit yang pernah dibayar oleh Suhan. Pada awalnya, Suhan tak mau menerimanya seakan dia adalah seorang sultan. Padahal gedung yang dia sewa belum juga dibayar. Suhan beralasan sudah mengiriminya dengan cek, sehingga pemilik tempat itu pergi untuk memeriksanya. 수월. 안녕하세요. 요즘 Lanjut, di sebuah restoran Cina yang berada di Korea Selatan, pertemuan dilakukan antara agen Chow yang berasal dari Tiongkok dengan agen yang masih di tahap latihan. Wanita itu diberi identitas palsu dengan nama Yu Dahe. Misinya kali ini tak lain menangkap penyelundup senjata yang lari dari Tiongkok ke Korea Selatan. Setelah itu, agen Chow memutuskan menemui agen Ama, seorang agen rahasia dari Korea. Tujuannya adalah meminta bantuan secara non-resmi untuk menangkap penyelundup senjata. Setelah bernegosiasi, akhirnya agen Ama mau membantu dengan tawaran akan dikenalkan kepada informan Rusia. Pada saat itu, tiba-tiba dilakukan sesi spesial untuk penonton dengan pasangannya. Dan tanpa sengaja, mereka tertangkap kamera dan diberi sorakan untuk ciuman. Dan pastinya tidak mungkin untuk mereka lakukan. Setelah itu, agen Ama menemui Suhan untuk menyewa tempatnya dengan harga yang cukup memuaskan. Di perjalanan pulang, agen Ama sempat menyelamatkan kereta bayi milik nenek-nenek yang tergelinding ke jalan. Setelah itu, dia malah tertabrak truk, sedangkan kereta bayi itu hanyalah berisi anak anjing. Keesokan harinya, Dahi diberi alamat yang mengarah ke tempat Suhan, dengan alasan akan bertemu agen rahasia yang akan membantunya. Dahi dilarang mengatakan kalau mereka saling kerjasama. Pada akhirnya, Dahi mengira Suhan adalah agen rahasia yang akan bekerja sama dengannya. Suhan yang melihat uang secara otomatis mengikuti Dahi demi mendapat bayaran mahal. Dahi mengaku tempat itu tidak aman untuk menjelaskan misinya. Namun, Suhan mengatakan tempat itu sangat aman, sehingga Dahi mulai menjelaskan semuanya. Namun, tiba-tiba pemilik tempat kembali muncul untuk menagih pembayaran. Secara otomatis, uang pemberian dari Dahi digunakan untuk membayar tempat itu selama 3 bulan. Setelah itu, Dahi kembali menjelaskan tentang pimpinan para penyelundup senjata. Tetapi, lagi-lagi seseorang kembali muncul. Kali ini, seorang ibu-ibu meminta bantuan mencari anaknya yang hilang. Dia bernama Dorothy, yang merupakan anak anjing. Dengan imbalan emas batangan berbentuk babi, tentunya membuat Suhan tertarik dengan kasus ini dan menjanjikan akan mencari Dorothy sampai ketemu. Setelah itu, Dahi kembali menjelaskan bahwa targetnya adalah Pang Dosik, yang diduga ikut peran dalam penyelundupan senjata. Kasus yang terlalu besar, Suhan merasa itu bukan tugasnya. Namun, ia sadar bahwa Dahi bukanlah polisi, melainkan pasukan khusus atau semacamnya. Dan ia berencana akan kabur jika keadaan memburuk. Begitu juga dengan Dahi, dia mulai ragu dengan Suhan, dan akan kabur juga jika nanti keadaan memburuk.
Rencana pertama mereka adalah Dahe akan menari dengan Dosik untuk mengambil ponselnya demi menggali informasi mendalam. Suhan mengingatkan agar Dahe memakai gaun. Dan di keesokan harinya, Dahe datang dengan memakai gaun, namun yang lainnya hanya memakai pakaian biasa saja. Tentunya itu adalah ulah jahil Suhan. Mereka telah dipasangkan untuk menari, dan tak lama kemudian Dosik tiba. Dahe berusaha lepas dari pasangannya agar bisa berpasangan dengan Dosik. Pada akhirnya, Dahe bisa menari dengan Dosik dengan terampil dan memindahkan ponsel Dosik ke celana Suhan. Namun sayangnya itu adalah ponsel lipat, sehingga Suhan tak bisa menyalin isi ponsel tersebut. Suhan hanya sempat membaca pesan di ponsel tersebut. Setelah itu, ia berusaha mengembalikannya ke saku celana Dosik. 괜찮으세요? Singkat cerita, Dosik mendapat telepon dari seseorang. Namun, tiba-tiba pria misterius menusuk lehernya dengan jarum. Pada akhirnya, Dosik pun tewas di tempat. Dahe berusaha mengajak Suhan segera pergi, namun Suhan merasa itu tidak perlu. Jika kabur akan menambah kecurigaan. Namun nyatanya mereka harus dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Kematian yang dianggap serangan jantung, Suhan dan Dahe akhirnya dibebaskan. Akan tetapi pihak polisi akan mengawasi pergerakan mereka secara diam-diam. Pada akhirnya penyebaran mereka kali ini sia-sia, mengingat Suhan tak mendapat informasi apapun. 이용당하고 살해된 것 같아요. 뭔 소리 하는 거야? 심장마비래잖아. Dahe juga sempat melapor bahwa rekannya ini bukanlah seorang agen rahasia. Namun agen Chow memberitahukan bahwa bakatnya dirahasiakan, sehingga tak ada yang tahu dia seorang agen rahasia. Sementara itu, agen Ama telah dirawat di rumah sakit. Dan pihak rumah sakit tak bisa mengetahui identitasnya. Dan seorang suster mengaku pernah melihatnya di YouTube, dan videonya sempat trending saat itu, di pertandingan bisbol dengan julukan Homo. Dan semalam, bos klan radio telah ditembak mati. Dahe menduga senjata selundupan telah menyebar ke mafia dan gangster. Untuk mencari informasi itu, Suhan meminta uang 2 juta won. Pada akhirnya, Suhan malah mengajaknya ke peramal. Akan tetapi peramal itu tentunya tahu seluk-beluk dunia gangster. Bahwa klan radio tidak akan memasuk senjata. Dan hanya klan kapak yang kemungkinan besar melakukan itu. Sebelum pergi, mereka sempat meminum jus pemberian peramal. Dan ternyata jus itu sudah kadaluarsa. Kali ini, tujuan Dahe tentunya menyelidiki klan kapak. Merasa itu berbahaya, Suhan sempat menolak. Namun, setelah mendapat ejekan dari Dahe, Suhan malah meremehkan Dahe dan menentang untuk memukulnya. Setelah itu, mereka menemui ketua klan kapak. Suhan sempat memborgolnya dengan borgol terbaru miliknya. Di tengah perbincangan, tiba-tiba segerombol orang datang menyerang tempat itu dengan senjata api. Suhan melumpuhkan salah satu dari mereka. Namun, Suhan sempat tertembak. Pada akhirnya, Dahe sadar bahwa itu adalah darah bekas mimisan sebelumnya. Setelah itu, mereka pergi dengan membawa ponsel ketua klan kapak. Sementara itu, pasukan klan kapak yang mengetahui ketuanya meninggal tentunya sangat marah. Dilihat dari penyerangan sebelumnya, Dahe yakin bahwa mereka profesional. Suhan merasa harus segera meminta bantuan karena itu terlalu berbahaya. Namun, setelah dijanjikan akan dibayar 10 juta won, Suhan tentunya kembali bersemangat. Dan kali ini, mereka menemui salah satu teman Suhan untuk meminta bantuan membuka ponsel milik ketua klan kapak. Dengan keahliannya, mereka dapat alamat yang memungkinkan ada kaitannya dengan penyelundupan senjata. Di tengah perjalanan, Dahe tiba-tiba sakit perut karena minum jus kadaluarsa yang tadi. Singkat cerita, mereka telah tiba di tempat tujuannya. Dahe bergegas ke kamar mandi untuk melakukan ritualnya. Saat itu, kepolisian telah memeriksa lokasi penyerangan terhadap klan kapak. Setelah memeriksa CCTV, kepolisian menemukan Suhan dan Dahe. Dan ketua yakin bahwa mereka mempunyai motif tersembunyi. Sementara itu, Dahe yang telah menemukan mayat di dalam kamar mandi, diduga korban meninggal sejak 3 hari yang lalu. Setelah memeriksa identitasnya, dia adalah Kim Yong-gu, seorang kepala keamanan sekaligus makelar penyelundup senjata. Di dalam ponsel Yong-gu, petunjuk kembali ditemukan dengan daftar eksekutif yang bernama Direktur Jun. Suhan juga teringat pesan ancaman Dosik untuk Direktur Jun. Kini mereka mulai menemukan jalan terang bahwa Direktur Jun adalah orang di balik penyelundupan senjata.
Sebuah perayaan juga akan diadakan di Hotel Alvin besoknya, yang diadakan oleh Direktur Jun. Dahi dan Suhan berencana menyelinap ke dalam perayaan demi menyelidiki Direktur Jun tersebut. Sayangnya, gerak-gerik mereka benar-benar dalam penguasaan BIN. Identitas Dahe telah teridentifikasi dengan nama asli Wang Ailing. Si Asep sebagai atasan sangat yakin Tiongkok mengirim agen pemula agar bisa menyalahkan pihak lain jika nanti terjadi sesuatu. Saat itu, mereka sedang menunggu laporan agen yang bekerja sama dengan Dahe. Namun mereka sadar bahwa Suhan bukanlah agen mereka. Di sisi lain, Suhan sedang bermain dengan Dodoho yang merupakan putra Maimunah. Maimunah meminta Suhan menjauhi putranya. Sebelumnya, Suhan telah meninggalkan suami Maimunah yang sekarat saat operasi khusus di Thailand. Lalu akhirnya suami Maimunah pun meninggal. Sementara itu, ketua dibuat marah karena satpam polisi tak mengenali dirinya dengan mobil baru. Padahal mobil tersebut sudah 3 kali dibawanya ke kantor polisi. Di sisi lain, Dahe dan Suhan telah datang ke Hotel Alvin untuk mengikuti sebuah perayaan di sana. Sayangnya, jas yang dipakai Suhan warnanya sama dengan penutup meja. Sebelumnya, Dahe telah melapor ke polisi tentang mayat yang ditemukan, sehingga kepolisian melakukan olah TKP di tempat sebelumnya. Sementara itu, Direktur Jun telah tiba. Suhan dan Dahe mengaku sebagai anak adopsi dari Puerto Rico. Dengan memberikan sapaan, Dahe telah memasang penyadap di baju Direktur Jun. Kedatangan klan Kapak telah terdengar Direktur Jun. Klan Kapak datang untuk membalas dendam atas kematian pemimpinnya. Direktur Jun sebagai klan radio menghasut Asep selaku wakil pimpinan klan Kapak. Jika klan Kapak dan klan radio bertarung akan menguntungkan preman Gangguk, sehingga Asep yakin pembunuh pimpinannya adalah preman dari Gangguk. Pada akhirnya Asep memesan 100 pistol demi membantai preman Gangguk. Hal itu tentunya terdengar jelas oleh Dahe. Tak lama kemudian, pasukan Direktur Jun sadar bahwa Suhan adalah pria yang sempat mengganggu penyerangan ketua klan Kapak. Mendengar itu, tentunya Dahe mulai panik. Berbeda dengan Suhan yang asik menikmati makan mewah di sana. Ketika hendak melarikan diri, mereka harus menghadapi pasukan Direktur Jun. Dahe harus melawan pria berotot. Ia terus memukulnya dengan tulang sapi sehingga pingsan. Sedangkan Suhan harus melawan 3 musuh lainnya. Walaupun berhasil mengalahkan musuh mereka, mereka tetap harus menyerahkan diri. Pada akhirnya, mereka harus diinterogasi Direktur Jun. 말이나 말든가. Suhan sebagai detektif swasta mengaku dia diajak oleh Dahe mencari Kim Jong-ho yang telah tewas sebelumnya. Dia beralasan kehadirannya di markas klan Kapak atau juga di situ hanya untuk mencari Jong-ho. Direktur Jun berjanji akan membebaskan mereka, namun harus melakukan sesuatu untuk Direktur Jun. Suhan diminta membunuh semua polisi yang ada di sebuah kantor. Namun setelah melihat Maimunah, Suhan melakukan perlawanan dan segera melarikan diri. Dan kejadian itu tentunya membuat polisi segera bertindak. 저기 지구대 보이지? 거기 가서 경찰 알아. Suhan kembali ke Hotel Alvin untuk menjemput Dahe. Namun sayangnya tidak ditemukan. Sialnya Suhan harus tertangkap polisi yang mengepung tempat itu. Akhirnya Suhan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Suhan mengaku telah bekerja sama dengan BIN demi menangkap penyelundup senjata. Namun, ketua tak percaya dan menyuruh menelepon rekannya. Walaupun sudah mengatakan rekannya ditangkap, Suhan tetap harus menelepon Dahe. Dan ketika Suhan menelepon Dahe, tanpa diduga ada yang menjawab telepon itu seakan semuanya baik-baik saja. Dengan mengakui ia sedang dalam perjalanan pulang. Mendengar hal itu, tentunya ketua merasa tidak mungkin jika BIN bekerja sama dengan agen swasta. Tak lama kemudian, BIN telah tiba di sana. Asep berterima kasih kepada Suhan yang memimpin operasi penyelamatannya di Thailand. Dulunya, Suhan adalah seorang pimpinan pasukan khusus 707. Dan untuk masuk ke pasukan 707 itu sangatlah sulit. Dan Suhan adalah instruktur pertarungan jarak dekat. Dari pertemuan itu, Suhan dapat mengetahui bahwa Dahe bukanlah agen Badan Intelijen Nasional atau BIN, melainkan agen Kementerian Keamanan Negara Tiongkok. Dahe dikirim ke Korea tak lain misinya adalah untuk dikorbankan. Dan hal itu membuat Suhan teringat operasi penyelamatan di Thailand yang mengorbankan temannya, sehingga ia berniat akan menyelamatkan Dahe. Sementara itu, BIN yang tidak peduli dengan urusan agen luar negeri, asal tidak merugikan kepentingan negaranya.
Dan sebagai mantan pasukan 707, Suhan dengan mudah keluar dari ruangan interogasi dan menjadikan salah satu polisi sebagai sandera. Pada akhirnya ketua harus menyerahkan mobil barunya demi keselamatan rekan-rekannya. Dan naasnya Sapam malah membukakan gerbang dengan mengira itu adalah ketua, sehingga Suhan bisa pergi begitu saja dengan mudah. 줄 알아. 다른 놈이 운전하니까 분명히 막을 거야. Dan pada saat Suhan menelpon Dahe, sebelumnya Dahe sempat memberikan kode lokasinya dengan menyebutkan nama-nama makanan juga angka. Suhan meminta teman hackernya ini untuk mencari alamat gedung tersebut. Saat ini Dahe menjadi sandera Direktur Jun. Di sana klan Kapak juga hadir untuk transaksi senjata. Dan Direktur Jun akan menyerahkan Dahe kepada klan Kapak sebagai uji coba senjata mereka. Dan di tempat lain, ketua sangat sedih harus kehilangan mobil barunya yang masih dalam masa kredit. Kepolisian juga memeriksa informasi tentang Suhan. Kini mereka tahu bahwa Suhan adalah mantan pasukan 707 yang diberhentikan karena tidak mematuhi perintah atasan. Saat ini Suhan telah menyelinap ke markas Direktur Jun demi membebaskan Dahe. Namun aksinya malah ketahuan, sehingga pertarungan tak bisa dihindari. Keterampilan Suhan dalam pertarungan jarak dekat tentunya membuat lawan kewalahan. Direktur Jun saat itu sadar bahwa ada penyusup di tempatnya, dan pada akhirnya Asep menawarkan diri untuk menangkap sebagai uji coba senjata. Kini Dahe dan Suhan harus melawan klan Kapak sekaligus pasukan Direktur Jun. Dan di tengah pertarungan, Suhan akhirnya mendapat kabar dari polisi bahwa Dorothy yang merupakan anjing si ibu-ibu sebelumnya telah berhasil ditemukan. Setelah itu pertarungan kembali dilanjutkan. Suhan dan Dahe menghabisi semua pasukan klan Kapak dan juga pasukan Direktur Jun satu persatu. Dahe sempat tertangkap oleh Asep, namun dengan mudah mereka bisa mengembalikan keadaan dan mengalahkan mereka. Sementara itu, Suhan harus bertarung sengit melawan pasukan Direktur Jun yang cukup handal. Namun tetap saja Suhan bisa mengalahkannya. Dan akhir pertarungan mereka harus melawan satu lagi pasukan Direktur Jun. Pada awalnya Suhan diajak untuk berduel, namun karena dia tidak mengerti bahasanya, Suhan tanpa sengaja menembaknya. 슬기. Faz me mój nóż. Pada akhirnya Direktur Jun telah ditangkap dan dimasukkan penjara bersama Asep juga pasukannya. Sedangkan Suhan juga harus bertanggung jawab atas semua kekacauan yang telah dia buat. Namun Suhan ditawari oleh Asep bergabung dengan Badan Intelijen Nasional untuk menjalankan sebuah misi, dan dengan begitu ia akan dibebaskan. Pada awalnya Suhan menolaknya, namun akhirnya ia mau bergabung demi mendapatkan uang 100 juta won pada awal dan di akhir misi. Di tempat lain, Putra Maimunah telah dirawat sebagai pasien kanker di sebuah rumah sakit, dan diam-diam Suhan telah melunasi operasi kanker yang harus dibayarnya, sehingga operasi bisa segera dilakukan. Sementara itu, Bayin akan melakukan operasi gabungan dengan Tiongkok. Suhan dan Dahe kembali bertemu untuk melakukan misi rahasia mengenai hilangnya Dorothy. Dan ternyata Dorothy adalah nama sandi mantan informan KGB. Informasi seharusnya disampaikan kepada agen AMA, namun kini Dorothy dan agen AMA tak bisa dihubungi. Dorothy biasanya menyembunyikan micro SD dalam emas batangan untuk menyerahkan informasi. Sedangkan emas batangan tersebut berbentuk babi pembunuhan Dorothy telah dijual, yang kemungkinan micro SD itu ada di dalam sana. Misi Suhan dan Dahe kali ini adalah menyamar menjadi pasangan untuk menyusup ke tempat yang kemungkinan agen AMA dan Dorothy disekap. Padahal agen